memang unggul gitu. Nah ini yang tidak dimiliki oleh kelompok apapun dan dimanapun. Wong mereka ngaji juga kadang nggak yakin kok dengan yang di panggung kok. Tapi yang di panggung minta untuk dikagum-kagumi. Kenapa tidak berjarak di Maia? Karena yang di depan ini tidak minta untuk dikagumi, nggak minta diunggul-unggulkan. Kenapa harus ada panggung yang tinggi ya? Karena memang yang di panggung minta diunggulkan dan minta dianggap lebih tinggi. Dan di sini tidak minta dianggap lebih tinggi. Tapi kan ya adab, bukan adab. Tapi logika kita kan ya harus mengunggulkan. Wong aja nunggul kok. Berarti kita dolim sama keyakinan kita sendiri. Kita nggak jujur sama keyakinan kita sendiri. Ini wis ancen unggul kok nggak diunggulke ya hanya unggul kok. Maka bagi saya sangat solutif Maia ini karena Maia bisa melakukan apapun yang orang lain tidak bisa melakukan tanpa dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Dan Maia bisa melakukan perubahan, memberi solusi permasalahan Indonesia karena Maia sudah membuktikan bisa melakukan tanpa ada syarat-syarat itu tadi. Tapi ini proses dan kita mencari pola gitu, untuk melakukan itu semua. Tapi berangkatnya kan yakin sih. Dan keyakinan itu karena ada backing, ada jaminan, ada garansi yang bisa kita percaya dan kita daulat. Maka bagi saya kedaulatan masyarakat Maia atau kedaulatan manusia Maia tidak lengkap kalau tidak ada yang didaulat. Bagi saya kedaulatan gandengannya yang mendaulat. Saya pikir itu saja. Gini teman-teman sekalian, ini kan saya ngerokok terus nih, ya. Tapi tolong Anda ingat, saya tidak pernah menganjurkan orang merokok atau tidak merokok loh ya. Saya hanya menganjurkan pahamilah dirimu, pahamilah badanmu, pahamilah metabolismemu, pahamilah setiap perangkat dari jasadmu. Kemudian sehari-harimu kamu pahami sehingga kamu bisa ambil keputusan merokok atau tidak merokok, itu pertama. Tidak merokok mungkin insya Allah lebih baik, tapi tolong juga dipelajari bahaya merokok, satu, nomor dua bahaya tidak merokok. Nomor tiga, kalau mau demokrasi sederhana, yang tidak merokok tidak usah mengejek yang merokok. Yang merokok nggak usah mengejek yang tidak merokok. Dan yang tidak merokok nggak usah menghina orang yang merokok. Dah, sakarmu dewe. Sepanjang secara etika kita saling menjaga kenyamanan, itu aja. Karena di belakang saya itu ada penyuluh soal rokok yang merupakan seorang perokok berat. Di belakang saya agak ke kiri sedikit. Kadang-kadang telat maiyahan karena dia sedang menyalurkan penyuluhan di desa mana dan di desa mana gitu. Itu bukan dia mengkhianati, tetapi yang tugas dia bukan soal merokok atau tidak merokok, tapi etika kalau ada asap itu mengganggu kiri kanannya apa tidak kan gitu. Dan itu harus kita perhatikan. Nomor dua, teman-teman sekalian, sekarang mainstream di seluruh dunia adalah dilarang merokok. Mainstreamnya kiai ulama adalah berkata halus, lemah lembut, dan penuh ayat-ayat. Dan itu semua tidak saya penuhi. Ya, mainstreamnya, kebiasaannya ulama, ustadz, kebiasaannya pendapat orang banyak mengenai rokok, sekarang itu semua tidak saya taati untuk sedikit menunjukkan secara intern kepada jamaah Mia, nek saya pengen diterima oleh masyarakat luas dan Republik Indonesia, kan saya tidak akan melakukan pelanggaran itu. Saya akan merayu-rayu supaya mereka menerima saya, kan gitu. Nah kalau mau ekstrim saya langgar justru saya nggak diterima oleh mereka. Harap ngopol be, benar diterima. Ayo, Anda harus punya keberanian seperti itu karena salah satu produk dari kedaulatan adalah keberanian hidup, gitu loh. Karena saya sangat mengerti apa yang saya lakukan. Kenapa orang melarang memperingatkan saya tentang merokok tapi tidak pernah memperingatkan saya tentang makyan sampai jam 3 pagi? Menurut ilmu kedokteran yang mana boleh begadang sampai jam 3 pagi? Kenapa saya tidak diperingatkan? Kenapa saya tidak diperingatkan mengenai makan saya yang tidak menentu? Kenapa saya tidak diperingatkan mengenai cara hidup saya yang yang sangat tidak memenuhi syarat kesehatan menurut yang dipahami oleh orang banyak. Dan kebanyakan orang yang sayang sama saya, Cak, dijaga tuh, Cak, jangan terlalu sibuk tuh, jangan terlalu padat acaranya, nanti sakit loh, gitu kan.
Setelah itu endingnya ngomong ini, nanti tanggal sekian di tempat saya ya, Cak. Waduh, ya ada itu. Itu ada seperti ada satu tim keamanan di suatu peristiwa di Padang Bulan. Aku gak nyebut institusinya apa ya. Terserah apa itu Kokam, apa Batul, apa Satgas, apa gitu ya. Pokoknya kalau habis Padang Bulan kan waktu itu belum ada barisan naiknya. Sehingga orang merebut saya itu sak kelambi ini disuwek, sak ali-ali ini direbut, kupluk dicopot gitu ya. Akhirnya ketika seseorang meloncat ambil baju saya, itu kepala satuan keamanan teriak, haram, nggak boleh, maling nggak boleh mencuri. Kejar dia, beramai-ramai, kecekel, direbut baju saya. Terus dengan bangga mendekat ke saya, Cak, ini Cak bajunya sudah saya rebut, untuk saya aja ya. Indonesia banget banget. Jadi katoke pahlawan reformasi, kita katoke pahlawan anti Soeharto. Aku yang melok nyolong didik ya, nah, gitu kan. Udah gitu. Dan saya tuh ketawa, bukan saya benci, geli betul, saya senang betul itu loh. Adegan itu saya inget-inget dan saya selalu senyum. Ini Cak, udah saya rebut, untuk saya aja. Top tenan wong Indonesia. Ku malaikat kabeh juga, wah ya dan kaget. Kaget loh, kaget banget. Oke, satu nomor lagi dengan dari Kiai Kanjeng. Kemudian Pak Muzamil akan mengelaborasi semua itu dari ilmu tasawuf. Hati-hati ya, tasawuf. Tapi tidak ada hubungannya sama Batul Masail, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk Mas Doni. Ya.
sekalian, saya itu sangat banyak yang saya merasa harus saya kemukakan, tapi saya belum punya pola dan rumus untuk celing ngomongin ke Anda, dan mudah-mudahan itu memang iramanya diatur oleh Allah. Karena kalau disok kabeh nanti juga meleketek gitu ya. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang tergagap-gagap karena kita tidak bisa pasrah begitu saja dengan seluruh kejumudan yang sekarang terjadi. Jadi satu hal, saya minta Mas Imam satu nomor supaya tidak enak dong kalau bukan Indonesia kalau tidak ada dangdutnya. Dangdut adalah salah satu bagian yang indah dari jiwa kita. Gitu ya. Nah sebelum Mas Imam mengambil keputusan apa, kemarin ketika di Sidoarjo salah satu yang saya ajak naik panggung adalah seorang ahli konsultan ekonomi dan manajemen dari Amerika. Dia seorang dokter yang sudah setelah masuk Indonesia dia tidak mau pulang lagi. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Indonesia ini benar-benar dari segala sudut itu benar-benar punya paling lengkap potensinya untuk menjadi pemangku dunia, bukan pemimpin dunia, pemangku dunia. Jadi kita bisa mengakomodasi seluruh hal di dunia. Sementara tidak ada kelonggaran seperti di Indonesia sehingga bisa memangku yang ada di tempat-tempat lain untuk bangsa-bangsa dan negara lain. Jadi acara seperti ini sampai jam 3 pagi ada musik sekeras ini, itu biar di planet Mars, Jupiter tidak boleh Mas. Tapi di Indonesia tidak ada masalah dan orang tidak marah. Maka orang sini betul-betul orang yang sangat tangguh dan sangat appreciate terhadap kemungkinan-kemungkinan. Kalau di Barat, orang sudah punya kepastian sehingga yang tidak sama dengan kepastiannya langsung dia tolak. Bahkan orang goreng gerai saja dia mencium itu dia lapor polisi. Kiai Kanjeng ini berapa kali dilaporkan polisi di London, di Australia karena rame ngomongnya kan ngerti dewe toh, preman toh. Wah, mereka yang ngono. Tapi di Indonesia tidak ada. Longgarnya luar biasa. Jadi kenapa Anda terbiasa seperti ini? Karena Anda ini manusia yang sangat mandiri. Di seluruh dunia, rakyat itu dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia, Anda diancam oleh undang-undang, diancam oleh pemerintah, dan tidak aman terhadap negara, kan gitu. Sehingga Anda menjadi sangat tangguh, kan gitu. Pada saat yang sama, Anda itu naik motornya ngawur semua, tuh. Metu gangi ora delok-delok sih langsung weng ngono to. Sosok arep nenggok nengeni lewat kiwa, yo ngene gitu. Ya lah. Itu tidak mungkin terjadi di Amerika atau di Korea Selatan. Tapi harap Anda ketahui, angka kecelakaan di Korea Selatan dan Amerika lebih tinggi daripada di Indonesia. Saking canggihnya orang Indonesia. Nah, iya. Jadi orang sana kalau ke sini Mas itu udah nggak mau pulang, kan? Enak betul hidup di sini. Dan terampil-terampilnya luar biasa. Di Mesir itu kalau orang parkir itu pedomannya kalau sudah menimpa belakangnya cedera itu baru berhenti. Di sini Anda parkir di PKU coba, di PKU Jalan Keadalan itu. Sempitnya kayak gitu itu tukang parkirnya canggih banget menata mobil Anda. Dan itu hanya di Indonesia. Saya kemarin melihat di Amerika juga sudah mulai gitu. Tanda parkirnya sudah cukup adalah kalau sudah menimpa belakangnya. Itu baru menang. Gitu. Nah kalau di Mesir sebabnya bukan karena ketidakmampuan nyetir, tapi karena mereka adalah sufi-sufi. Mereka tidak peduli mobil bocel-bocel, luka-luka tidak peduli karena itu cuma urusan kecil di dunia kan gitu kan. Jadi mobilnya tabrak-tabrakan tidak apa-apa. Di Mesir itu kalau mobil serempetan terus saling rusak terus mereka tuding-tudingan bertengkar, nanti mereka sudah capek bertengkar, akhirnya salah seorang mesti mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu yang bertengkar sama dia mendengar kalimat itu, dia langsung menyaut Allahumma sholli wa sallim alaih, pelukan. Jadi tolong dipraktekkan besok. Jadi di Mesir itu saya lihat sendiri sama teman-teman Kiai Kanjeng itu bagaimana